Ya, halo, selamat malam kepada para Cuan Troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa. Dan kembali lagi bersama saya Beradis Wijaya dari Support Sekuritas, di mana hari ini kita akan mengadakan namanya T-Talks atau Trader Talks, di mana kita akan mengupas kehidupan seorang trader dan tentu saja kita akan spesial membahas bagaimana kondisi market terkini serta bagaimana psikologi trading untuk membahas kondisi market yang sideways seperti ini. Dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang spesial yaitu Bro Doni dari Saham Daily. Beliau dari Bali, makanya hari ini aku kostumnya kostum pantai nih untuk menyambut beliau karena beliau dari Bali dan beliau ini sangat populer di Clubhouse karena beliau merupakan founder dari Saham Lucu-Lucu yang mana aku juga sering join di sana dan mendapatkan banyak insight-insight mengenai stock idea maupun bagaimana kita melakukan trading ataupun investasi di saat kondisi market sideways seperti ini. Dan nggak berlama-lama lagi saya akan panggilkan langsung karena kita bakal ada special performance nanti di akhir. Oleh karena itu tidak berlama-lama saya panggil langsung Bro Doni dari sana. Halo Bro Doni. Wait, bentar ya. Aku udah siap loh pakai baju pantai supaya seolah-olah ada di Bali. I'm at Bali Oke. now. Wow, wow, wow. Malam-malam Bernard. Malam Kodoni akhirnya aku melihat Kodoni dalam bentuk rupa. Biasa hanya mendengarkan suaranya yang merdu Ah, melalui suara-suara nyanyiannya maupun melalui update marketnya yang membuat otak mikir, wah saham ini boleh juga nih. Dan juga membuat uh, apa namanya meleleh nih, melting keadaan suara Kodoni yang pasti nanti asik, kita akan asik. nyanyi bareng Kodoni juga di akhir sesi. Nah, Bro Doni, Waduh. gimana Bali? Aman nggak? Aman, PPKM? aman, aman, aman. PPKM sih, saya rasa kalau di Bali sih sebenarnya mereka udah pada divaksin semua ya. Mostly, maybe about around 70% itu udah divaksin sih. Dan pemerintah gencar banget untuk yang KTP non Bali pun minggu-minggu ini sudah di apa? Pemerintah kasih vaksin juga untuk yang non KTP Bali ya. Jadi saya rasa itu bagus banget. Oke, lalu untuk kondisi pariwisata bagaimana Bro Doni? Apakah wisatawan masih datang ke Bali atau dengan PPKM ini malah tambah sepi nih dengan ada PPKM darurat ini? Ya, mostly kena kena dampak sih. Jadi lebih sepi lagi daripada sebelumnya, terutama kan karena eh, yang kayak restoran tuh bisanya bisanya cuma take away doang gitu. Jadi jam 8 malam udah selesai gitu. Jadi kayak mall-mall tutup, itu benar-benar kerasa banget sih seperti itu. Oke, dan ini ada Michael Yo. Hai Michael, sehat selalu ya, stay Halo. safe, hold on. Yes, yes. Oke, nah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai nih terkait mengenai psikologi trading, kita melihat bahwa market kondisinya dalam 1-2 bulan terakhir ini sangatlah sideways, di mana range-nya cukup pendek di antara kisaran area 5.950 sampai 6.110 yang mana resistennya masih sangat sulit untuk ditembus. Bagaimana pandangan Kodini terhadap market Indonesia saat ini? Mengapa kondisinya masih sangat sideways dan perlu sentimen apa nih supaya nanti market ini bisa kembali pulih breakout di area 6.120. Sebenarnya kalau secara makroekonomi kita sudah better ya. Cuman masalahnya kan depends on COVID ini. Jadi sebenarnya game changer-nya ini ada di COVID-nya gitu. Kalau COVID case masih naik, nah ini kan semua aktivitas terbatas. Jadi movement-nya itu nggak bisa bagus ya. Jadi saya rasa ini yang sebagai obstacle ya, penghambat di market kita saat ini cuman saya rasa di sini sih di COVID case-nya ini kita saya rasa challenge ini untuk bagi tenaga medis ya kan rumah sakit penuh. Nah, itu yang kita harus antisipasi dengan teman-teman semua untuk benar-benar pakai masker dan sebagainya ya. Jadi kita bantu pemerintah juga, nggak bisa blaming only ke pemerintah, tapi kita sendiri sebagai masyarakat juga harus mensupport pemerintah dengan cara kita cover diri kita dengan baik begitu. Oke, nah lalu untuk kondisi market domestik nih terkait mengenai Bukalapak, apakah dengan adanya subscription ataupun book building dari Bukalapak ini mempengaruhi kondisi market 2 hari kemarin atau 2 hari sejak hari Selasa Rabu yang mengalami merah membara hingga di kisaran area 5950? Ya, saya rasa banyak big institusi yang juga melakukan trimming ya, soft trimming yang dilakukan untuk move to Bukalapak begitu. Kalau saya nggak salah dapat info sekitar
asing aja itu sekitar 80% ya, mendominasi seperti itu. Jadi ini juga tentu kelihatan banget beberapa hari yang lalu kita mengalami koreksi, tapi masih wajar ya. Saya rasa itu sudah kita bisa prediksi bahwa orang akan menyiapkan dana untuk lebih ke IPO-nya buka begitu, karena memang menarik ya sebagai unicorn pertama yang listed di bursa. Saya rasa ini penting banget untuk kita jangan Oke. sampai kita kelewatan kesempatannya ya. Jadi karena di Amerika kita lihat dulu ya you know lah ya, dianggap sepele tapi begitu terbang baru orang berbondong-bondong untuk masuk telat gitu. Jadi saya rasa ini kesempatan yang bagus, dan kita juga sebagai apa kita bilang ya, warga negara Indonesia, kita patut bangga lah kita punya unicorn yang sampai investor asing itu pada tertarik. Masa orang Indonesianya nggak mau beli sih gitu ya. Saya rasa itu penting untuk kita bisa punya satu unicorn yang bagus yang listed di bursa gitu. Oke, mudah-mudahan ya kita support bersama. Mudah-mudahan unicorn pertama yang akan di sini bursa ini juga Yes. cukup sukses, karena ini akan mengiringi kedatangan unicorn-unicorn ataupun dekakorn lainnya yang akan listing. Salah satunya adalah Goto, yang tentu saja akan ditunggu para investor. Nah, Betul, nanti betul. Bro Doni, sebelumnya nanti ingin saya sampaikan ke teman-teman, jangan lupa Q&A. Nanti kita akan mulai jam 8.30. Bisa langsung ke tombol Q&A. Kalau di komen nggak kebaca nih, harus scroll. Jadi kita filter ke Q&A aja, bisa Yes. pencet tombol Q&A dan teman-teman bisa bertanya, menanyakan mengenai saham atau mengenai security trading, karena kita baru akan bahas nih. Dan kemudian juga buat teman-teman jangan lupa untuk buka rekening Sukor Sekuritas di inform.sukorsekuritas.com, yang mana Oke. teman-teman nanti bisa ikut melakukan book building maupun untuk melakukan pooling dari Bukalapak. Jadi aku udah kasih linknya di bio ini, mudah-mudahan teman-teman bisa join komunitas kita, komunitas Sukor Cuan Troopers. Nah, Kodo nih, Ya, aku pengen nanya nih, kan saat ini kan kondisinya market sideways banget nih. Dan ya. banyak orang yang istilahnya saat ini melakukan trading cepat. Bisa day trading, ataupun cinta satu malam, ataupun cuan bungkus. Nah, Ya. kira-kira strategi apa yang menurut Kodo ini paling tepat untuk diterapkan di kondisi market sideways seperti ini? Sebenarnya kalau kalau kita lihat dari uh, COVID ini sendiri, kita tentu base apa ya, kita punya base itu di teknologi ya kan. Sekarang kita masuk di second semester, kita lebih ke healthcare ya, lebih ke health tech-nya yang kita tekankan. Nggak cuman bank-bank digital, nggak saham-saham kaitannya dengan teknologi, tapi ke health tech-nya yang kita fokus. Nah, berkaitan dengan apa, dengan yang namanya market yang sideways, sebenarnya lebih enak ya, karena kita kalau mau nyopet itu lebih gampang sebenarnya, karena posisi sideways itu kan cuma naik turun, kita sudah bisa tebak gitu. Jadi kalau mau nyopet, pilih saham-saham yang kita sudah hafal geraknya. Jadi misalkan kayak Bevin ya, itu paling mudah gitu. Atau kayak Mari. Nah, itu Mari paling mudah juga menurut saya, karena saya hafal dengan gerak saham itu. Tapi kalau teman-teman semua gitu ya, pengen mau nyopet juga, itu bisa seperti itu gitu. Walaupun memang kalau saham-saham teknologi kan kita lihat dia punya floating profit tidak besar ya. Jadi kita istilahnya kita tinggal tunggu aja gitu posisinya. Nah, untuk day trading yang memang kita day trading baik itu scalper maupun fast trader, nah itu kita lebih melihat pada volume, price, frekuensi, flow-nya begitu, sehingga kita bisa main cepat. Tapi itu juga kita bilang harus melihat pada skill ya, skillnya masing-masing orang kan bisa beda, takutnya masuk malah nyangkut begitu. Oke, jadi intinya teman-teman harus perhatikan skill teman-teman ya. Jangan loncat langsung jadi scalper, tapi mulai jadi investor dulu, terus baru swing trader, baru day trading, baru scalping. Itu level-level Betul. yang teman-teman harus pelajari, dan ini membutuhkan skill dan waktu serta jam terbang untuk trading sendiri. Dan Kodoni udah berapa lama di pasar modal kalau boleh tahu, Kodoni? Dari zaman kuliah, saya kuliah itu, wah ketahuan umurnya nih ya. Nggak Dari apa-apa. tahun sekitar tahun 2004. Wow, eh, sih udah jadi mengalami 2 kali krisis ya Kodoni ya. masih ada Bursa Efek Surabaya. Jadi kan dulu kalau masih di kampus, kita ada mata kuliah analisa laporan keuangan. Jadi mau nggak mau saya harus ke Bursa Efek Surabaya, ke perpustakaannya, baca laporan keuangannya. Ya seperti itu. Jadi benar-benar ya belajar dari yang
manual banget karena zaman dulu kan nyari news juga susah ya untuk nyari ya, benar-benar baca laporan keuangan manual seperti itu. Dari situ terus kalau benar-benar serius punya komunitas kayak begini itu baru di 2017. Nah, itu baru memang kita move 2009 saya pindah ke Bali, setelah itu kita build ini dari 2017 ya untuk yang saham Balinya. Seperti itu. Wow, luar biasa. Dan komunitasnya nggak hanya di Bali ya, tapi mencakup seluruh Indonesia. Betul Pak Amin. Doni? Ya, Betul. mudah-mudahan semakin luas nih range atau Ya, apa namanya scale dari saham daily ini sendiri. Jangan lupa juga teman-teman follow saham daily. Nah, oke. buat teman-teman nih, aku penasaran juga sama Ko Doni. Ko Doni kan mengalami dua krisis, 2008 dan juga 2020. Apa yang membedakan antara kedua krisis ini? Dan kondisi market before COVID dan after COVID? Silakan, Bro. Sebenarnya kalau 2020 kita nggak prediksi ya bahwa akan ada yang namanya COVID begitu, ya kan? Beda dengan 2008 seperti itu dari makronya. Tapi kalau yang 2020 ini benar-benar yang begitu cepat. Desember saya udah dengar bahwa ada COVID di Cina ya. Terus kalau di Bali kerasa banget, lebih lebih cepat kerasa karena banyak cancellation flight ya kan, cancellation booking itu di hotel. Jadi Februari itu ketika government bilang is okay, tapi kita melihat bahwa tingkat okupansi hotel udah mulai turun begitu ya. Jadi kayak benar-benar kayak emergency alarm gitu ya. Begitu Maret itu setelah nyepi benar-benar langsung close kan. Nah di situ kita benar-benar tahu bahwa this is a disaster for tourism, dan nggak cuma tourism tapi saya ingat tanggal 9 Maret 2020 itu pertama kali Pak Jokowi kalau saya nggak salah ya announce ada first victims, first case itu market kita koreksi juga kan. Jadi disitulah yang kita bilang benar-benar pukulan yang luar biasa ya, yang saya rasa kita tidak antisipasi karena berhubungan dengan nyawa kan. Jadi ini berbeda ya, ini lebih ke nyawa orang. Jadi lebih case-nya lebih besar efeknya begitu. Kalau untuk dari sisi marketnya sendiri, perbedaannya apa nih? Dari sisi market, Marketnya dan begini, di real ekonomi. kalau saya lihat secara retail ya, kenapa sampai orang sekarang ketika 2020 itu banyak yang mau masuk ke market karena mereka udah work from home. Itu kayak 2020 itu game changer buat kita bahwa the way kita tidak bisa ketemu orang, the way kita belajar kita via online, the way kita semua sesuatu lewat Gojek, betul nggak? Kita benar-benar Ya, membatasi pertemuan orang, training-training di hotel kita close, begitu kita harus benar-benar adaptasi dengan perubahan yang terjadi karena case ini begitu. Dan orang-orang yang tadinya kerja kantoran harus di rumah, akhirnya mereka have to do something kan, akhirnya mereka masuk ke bursa sehingga angkatan-angkatan kolonials itu mereka mungkin minim dengan knowledge tentang saham ya, tapi mereka berusaha nyemplung terus ketika lagi naik-naiknya mereka seneng gitu. Euforia nggak diimbangi dengan pengetahuan, dengan skill kan. Akhirnya ketika Januari 2021 ada pukulan sekali itu, nah itu mereka pada nyangkut kan, dan mereka kayak feel depressed and then they move to cryptocurrency, right? Jadi kayak benar-benar yang tahun 2020 dan 2021 itu kita benar-benar belajar banyak mengubah cara kita daily activity kita, cara pandang kita terhadap segala sesuatunya seperti itu. oke. Dan kami juga bersyukur nih, teman-teman para angkatan corona juga bersyukur, terutama yang udah join Clubhouse ya. Kita ada saham Ya, lucu-lucu juga, selain saham pagi yang biasa saya laksanakan. Yang mana ini benar-benar menambah wawasan, menambah knowledge mereka, supaya mereka bisa lebih cepat belajar untuk implementasi langsung terkait mengenai bagaimana strategi trading maupun investasi di kala pandemi atau PPKM seperti ini. Nah, yes. untuk strategi trading sendiri, kita bisa melihat ada 3 strategi teknikal nih, bro. Ada strategi buy on weakness, buy on breakout, dan juga buy on retracement. Kalau di saat market sideways seperti ini nih, di saat kondisi masih tidak menentu, better kita menggunakan strategi yang mana nih, Kodo? HK. HK? HK saham yang Ya, mana nih? gini, karena buat saya ketika itu suatu yang kita tahu, kalau yang kita benar-benar long term ya, 3 to 6 misalkan saya bilang semi long term kayak 3 to 6 under 1 year, itu saya tinggal sekali one shot, jadi saya nggak pakai staging lagi, saya pakai one shot maupun kita lihat, kalau saya lebih cenderung ke saham-saham yang dia uptrend sebenarnya, bukan ke saham-saham lagi downtrend. Saya nggak suka BOW sebenarnya, tipikal saya. Even saya nyopet pun saya nggak ambil yang BOW begitu.
Tapi begitu dia di setlist ini, saya tahu sahamnya seperti ini. Nah itu saya lebih berani HK, one shot only, dan saya nggak lakukan averaging up, averaging down. Nah kita pantau aja, begitu. Sudah punya trading plan di situ, itu lebih efektif buat saya ya. Tapi mungkin buat yang lain bisa beda gitu. Tapi saya jarang sekali dengan yang namanya BOW, begitu. Oke, jarang. Tapi kalau misalnya dia udah uptrend, ada membentuk base, waktu on the Hmm. weakness-nya di area supportnya itu berani beli nggak? Atau itu untuk area Berani. agresif sebenarnya? Kalau seperti itu kita berani juga sih. Yang penting kita kan punya trading plan gitu. Saya juga harus melihat bahwa karakter saham ini seperti apa. Range pergerakannya dia lebar atau sempit. Kalau dia lebar, saya berani masuk di poin-poin yang memang saya rasa ini akan naik begitu. Tapi kalau saya nggak not sure gitu ya. Begitu ada satu saham yang saya nggak yakin dengan pergerakannya, I don't want to uh, fit in di situ gitu. Tapi saya akan keluar dari situ atau saya nggak akan ambil posisi begitu. Pokoknya saya cuma masuk kalau saya yakin. Makanya saya bilang Oke. saya berani HK karena saya tahu misalkan saya tahu story-nya, saya hafal dengan pergerakan harga saham ya. For example like friend misalkan ya. Mau diketawain gimana pun ketika saya tahu oh ini ada Moratel di sini, story-nya masih panjang, why not gitu. Dan itu cuma one shot sekali masuk begitu. Jadi Oke. kayak benar-benar kita yakin gitu. Oke, nah ini menarik nih, di mana Bro Doni ini langsung berani ambil posisi dengan reward yang diatur sebanding HK. Nah, jika kondisi market tidak menentu nih, seperti 2 hari yang lalu, di mana kita Hmm. melihat 2 hari beruntun saham-saham teknologi banyak yang diguyur, dan tentu saja banyak menyebabkan portofolio merah, bahkan mungkin Hmm. ada yang lebih dari 10%. Nah, bagaimana mengatasi psikologi trading itu sendiri nih, sesuai dengan psikologi hari ini? Silakan. Yes. Kalau menjelang Bukalapak ketika sudah mulai ada public expose dan sebagainya, itu saya sudah melakukan trimming ya. Saya sudah mengurangi 5% dari semua porto yang ada di kita. Begitu. Itu kita move semuanya ke untuk IPO Bukalapak. Bahkan 2 bulan sebelum IPO itu kita juga sudah melakukan copet-copet buat nambah modal untuk IPO. Begitu. Jadi kita sudah benar-benar pokoknya setiap cuan masukin ke sana. Setiap cuan kita ada satu sekuritas yang untuk IPO doang. Seperti itu strategi kita. Jadi begitu kemarin kita tahu, oh ini last payment-nya dananya harus disedia tanggal sekian, tanggal sekian. Nah di situ kita sudah benar-benar oh ya udah gitu kayak MTech misalkan itu saya sudah lepas, BANK saya sudah lepas begitu. Tapi nanti ketika momennya sudah bagus kita masuk lagi begitu. Jadi kita harus tahu benar-benar kapan kita harus out, exit untuk sementara. Nggak semua kita exit kan. Jadi kita ada sebagian yang kita lepas, ada sebagian yang kita hold. Tapi yang kita lepas ini benar-benar misalkan dari 10 emiten kita ambil 555 itu udah 50%. Ya kan? Itu Ya, cukup bagus untuk kita untuk bisa sisihkan untuk IPO-nya Bukalapak seperti itu. Nah, ini kan weekend nih biar nggak terlalu serius ya. Biasanya kalau kita ngomongin psikologi trading itu buat saya rasa antara nyaman dan nggak nyaman. Betul nggak? nyaman dan nggak nyaman, kayak pacaran dong. Betul, ya. Betul. Jadi gini, Gimana eh, gimana? kalau soal kita bisa begitu nyaman dan akhirnya kita confident dan akhirnya kita overconfident. Finally kita greedy, benar nggak? Terus kalau Benar. kalau kalau kita nggak nyaman, itu kita jadi yang insecure, ya kan? Kita nggak nyaman, kita ketakutan, jadi fearful, begitu. Nah, kalau saya ambil contoh, ini skor ini lebih ke milenial sama generasi Z ya, Gen Z ya. Benar. Oke, Millennials and Gen Z. saya ambil contoh gini deh, soal kencan. Ini kan lagi Kencan lumayan ya. gimana? Ya. Seru Misalkan nih kok kencan. Bernard minggu depan atau besok mau kencan sama someone. Bernard Wow. apa yang Bernard lakuin? Yang aku lakukan pasti prepare for my best dong. Jadi istilahnya aku bakal besok siapin aku pakai baju ini nih, pakai celana ini, pakai sepatu ini. Terus aku make sure ntar jangan telat jemputnya jam berapa. Terus waktu ketemu dia ngedate diatur. Habis ini kita mau ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini yang sampai bikin experience-nya menarik biar tambah nempel sama kita si doi gitu. Oke. Berarti bayangkan kalau beda. Tadi kan Bernard misalkan Bernard, oh oke, gua mau kencan besok, gua mau ngajak makan malamnya di mana, di mall atau di resto mana, ini kondisi misalkan nggak ada COVID ya. Terus misalkan kencan kedua, Bernard mau ngajak dia nggak cuma makan malam, karena sudah apa istilahnya, sudah mengenal dia ketika makan malam, sudah tahu apa hobinya gitu kan. Mungkin kencan kedua Bernard mau yang namanya ngajak dia nonton, ya kan. Yes. Nonton ini kan preferensinya juga
hasil dari makan malam kan taunya gitu kan. Atau Betul. misalkan kamu ngajak dia konser. Nah, ya kan Hmm. karena dia suka musik, akhirnya kamu nggak ngajak nonton, kamu ngajak dia konser. Itu kencan kedua. Kencan ketiga yang lebih intim biasanya orang itu traveling bareng. Betul nggak? Ya, ya, benar. Nah, itu ketika tahap-tahapan itu kan kamu laluin begitu. Lalu Hmm. bicara mengenai persiapan tadi untuk kencan yang tiga-tiga ini, pasti kamu tadi benar, karena siapin baju, mandi yang bersih, pakai parfum, maybe like that, and you want to show the best version of you to that girl gitu kan. Nah, yang satu lagi yang nggak boleh lupa, semua itu adalah uang, betul nggak? Uang. Ya, Yes. benar-benar. Kamu nggak bisa ngajak seseorang mau makan di mana, makan di pinggir jalan, mau makan di resto kalau kamu nggak punya duit. Agree. Sometimes, most people ketika gue bilang mengenai ini, biasanya gue sampai di training gue ya. Kalau gue tanya, kalau kencan ngapain? Pasti mereka ada yang bla 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 bla. Mereka, they never talk about money. Nah, Oke. kaitannya dengan kencan dengan psikologi trading itu apa? Uang, money management, betul nggak? Ya, Nah, betul. kalau kita bisa atur kelola uang kita, dana kita dengan baik, nah kita bisa lebih nyaman untuk itu. Sehingga kita nggak ada yang istilahnya saya worried, saya over worried, saya takut karena memang saya sudah beli suatu saham di harga segini, saya nggak punya dana lagi. Ketika Ya, harga sahamnya itu nyangkut, saya keringet dingin, betul nggak? yes. Dan kita nggak punya planning. Beda kalau tadi si Bernard sudah nyiapin dana, gitu kan. Oh, dana untuk Yes. makan malam sekian, makan malamnya di sini. Terus saya mau nonton nonton konser, saya dananya segini, saya mau traveling sama dia dananya segini. Itu kamu sudah siapin TP1, TP2, TP3. Ya nggak? Target profit Ya, 1, target profit 2, target profit 3 di situ. Tapi bisa nggak cewek itu nggak suka sama Bernard di kencan pertama? yes. It fails. Mungkin dia nggak suka sama Bernard atau Bernard merasa bahwa dia bukan cewek yang cocok buat Bernard Agree. untuk nikahi. Nah, ketika sudah kondisi ini tidak bisa lanjut ke TP2, artinya nggak jadi TP, tapi jadi harusnya cut loss, bahwa kencan itu totally failed semuanya, kamu harus cut loss kan? Yes. Betul nggak? Kamu harus putuskan hubungan dengan cewek itu, istilahnya putuskan mimpi kamu bahwa kamu bisa lanjut ke kencan kedua bersama cewek itu kan. Nah, disitulah pentingnya bahwa bahwa di suatu kencan itu bisa aja gagal, ya nggak? Hmm. Gagalnya Betul. bisa aja pas kamu ajak makan malam, cewek itu lagi sakit perut, akhirnya failed semuanya. Gitu kan. Agree. Artinya bisa juga itu terjadi dari pihaknya emiten, misalkan tiba-tiba udah bagus nih chartingnya, tiba-tiba newsnya ada direkturnya ketangkep KPK, selesai. Even even Bernard sudah punya planning, itu cewek itu emiten udah bagus kinerja keuangannya, tapi tiba-tiba manajemennya di kena KPK, selesai. Nah, di situ yang kita bilang bahwa kita harus punya trading plan kan, yang kita bilang dengan method, betul nggak? Tadi uang Yes. money management, kedua method. Methodnya kita harus tahu ini seperti apa, gitu kan? Caranya kamu, oke, food positioning confirm IRB, asik, gitu ay. Oke, lalu kita bicara mengenai mindset, betul nggak? Kalau Betul. kalau kalau kamu, oke, saya pengen dapat cewek yang bla bla bla, pengen punya istri yang begini begini begini, gitu kan? Rupanya wanita yang kamu suka itu dia nggak berjilbab, padahal awalnya kamu pengen yang berjilbab, Ya. tapi kamu cinta sama dia. Kamu mau nggak ubah mindset kamu bahwa it's okay, saya pacaran sama cewek yang nggak berjilbab, tapi one day maybe dia ketika dia punya anak dia mau berjilbab. Yes. Itu Itu artinya kompromi apa? namanya. Compromise. Nah, kamu harus mengubah mindset kamu kan Mhm. terhadap cewek itu bahwa saya pengen punya Yes. istri yang dia berjilbab, tapi kenyataannya ketika saya kencan dia nggak berjilbab. Apakah saya langsung harus meninggalkan dia atau kamu mau merelakan bahwa oke, saya mau mengubah mindset saya bahwa cewek ini dia hatinya baik, dia walaupun tidak berjilbab tapi dia sholatnya teratur. Ketika kita kencan dia bilang sorry ya gue mau sholat dulu. Cakep nggak? Cakep gitu. Sama kayak kita bilang masalah old economy dengan new economy. Kamu mau beradaptasi nggak? Itu mindset kita. Ya nggak? Yes. Kalau saya ngikutin Bernard, biasanya Bernard ada kata disiplin ya. Yes, disiplin betul. Nah, itu yang selalu saya tangkap dari Bernard. Disiplin ini apa? Ambil kencan tadi. Kalau kamu ke rumah cewek itu, kamu jemput ke rumahnya, orang tuanya pasti bilangnya apa? Pulangnya jangan malam-malam ya, nak. Betul nggak? Ya, Nah, betul. ketika bapaknya bilang, nanti pulangin anak saya jam 11 malam maksimal. Artinya apa? Kamu harus benar-benar pulangin cewek itu jam 11 malam di depan pintunya kan? Betul, yes. Betul nggak? Nah, itu Betul. namanya apa? Disiplin. Lu punya rules nih, rules dari orang tuanya bahwa
jam 11 malam itu cewek mesti dikembaliin ke rumah orang tuanya. Bayangin kalau Bernard kasihnya itu jam 12 baru pulangin tuh wanita ke rumah bapaknya. Hubungan sama calon mertua ambiar, betul nggak? Iya, iya, benar-benar. That's a Ambiar. simple analogi yang gue pakai bahwa ya itu kencan dengan psikologi trading. Jadi kencan kita harus disiplin juga ya supaya sama calon mertua yang punya rumah nanti dikasih pergi terus. Kalau kita melanggar sekali, lama-lama kita nggak boleh pergi lagi. Pacarannya batal, ARB deh kita. Betul. Kasih yang Iya. pelajar Bernard. Jadi namanya 3M plus 1D ya, mindset, method, money management, dan kedisiplinan. Pas banget nih rumus para cuan troopers. Jadi ini Yoi. istilahnya mirip banget sama kencan ya. Kita kencan itu harus kenali dulu orangnya, dia suka apa, Betul. segala macem. Jangan Yes. asal-asal tembak peluru. Know your stock juga, sama kayak tahu karakteristik sahamnya. Saham ini lebih geraknya mild atau emang yang cocok untuk scalping, itu harus diketahui. Gerakannya liar atau kalem, itu harus Ya. diketahui. Karena kalau kita nggak tahu, kita kaget kalau ketemu. Betul, Ya betul, nggak? betul, Kita Bernard. taunya dia kita taunya dia suka orang yang agresif nih. Kita agresif, dia malah reject. Kita Yes, yes. taunya dia orangnya kalem, tapi ternyata dia agresif. Jadi kita harus benar-benar identify, analyze, determine saham itu karakternya seperti apa. Seperti kita menghadapi calon pasangan ya bro ya. Yoi, betul. Gitu. Analoginya bagus banget. Terus ini ada BRMS. BRMS ini kenapa nih BRMS? Saya jarang sebut BRMS. Hampir nggak pernah bahkan. Oh, BRMS ya, ya, ya. Ikan karena ada Salim lah ya. Ya, it's okay lah, it's okay. Is Kalau oke ganti, ya. kalau ganti sopir boleh lah ya. Dan disepir boleh. Ini soalnya tadi Bernard BRMS. Wow, lucu sekali BRMS. Tapi nggak apa-apa lah. Kita support juga ada report BRMS sih. Nanti kalau pengen tahu reportnya tentang BRMS, jangan lupa join Cuan Troopers, buka link di bio. Seperti itu. Nah, Ya. kalau untuk kaitannya nih terkait mengenai saham-saham favorit Kodoni untuk saat ini. Kan Kodoni kan 50% dari cash nih, masuk ke Bukalapak. Ntar misalnya Bukalapak nggak dapet semua, kira-kira mau masuk kemana lagi nih? Mumpung banyak saham yang lagi on the weakness. Kalau aku sendiri, Oh, aku lagi suka grup Lipo nih. Lipo-Lipo, MPPA, MLPL lagi di deket, mau menuju area support nih. Kalau bro, lagi suka yang mana? aku lebih suka langsung sebut sebut namanya aja ya. Kalau pada Ya meternya gue apa-apa. suka Prodia sih. Oh, Prodia, gimana? Ya, karena kan dia benar-benar orang sekarang lebih care sama kesehatan. Mereka kan cek mereka punya kondisi badan di situ. Jadi gue rasa Prodia itu bagus banget. Orang-orangnya juga people behind itu benar-benar mereka care ke research ya. Jadi saya rasa kalau dulu mungkin Prodia kurang liquid ya, tapi sekarang orang-orang udah mulai memperhatikan Prodia dan geraknya juga bagus. Ada koreksi itu suatu kesempatan. Jadi itu yang saya lihat dan juga rumah sakit ya, rumah sakit itu Bunda juga bagus, lalu kita lihat Same juga bagus. Jadi saya ke situ sih yang saya pegang. Kalau untuk MLPL sama MPPA ya, MPPA. itu saya masih kurangi position karena belum terlalu menarik untuk saat ini ya, gitu. Jadi dengan COVID case naik itu tentu lebih perhatiannya ke situ sih. Jadi saya lebih ke Ke saham kesehatan tadi. dulu ya sekarang ya. Betul ke Dan kesehatan begitu. kalau di kesehatan AGII seperti apa nih? Kita juga lagi suka banget terkait mengenai AGII karena kita melihat dia konsolidasi di bawah 1.500, area support 1450 sampai 1550 itu area buy. Akhirnya hari ini dia breakout nih. Polanya cukup cantik, double bottom di area 1640. Kira-kira gimana nih dengan AGI yang juga menyuplai oksigen ke rumah sakit? Ya, sebenarnya AGI bagus ya, karena saya ingat sebelum dia terbang seperti saat ini masih di harga 500-an. AGI itu mereka kelebihan cash, tapi mereka nggak tahu mau ekspansi kemana. Itu awalnya, jadi menarik kalau dari segi fundamental ya. Nah, begitu kena sama yang namanya COVID ini, nah dia lebih benar-benar dapat momennya, begitu. Apalagi tentang gas medisnya, untuk keperluan medis ya. Saya rasa tadi Pak Jokowi juga ke sana ya. Di Yes. Instagramnya saya lihat jadi itu jadi penggerak juga sentimen yang positif untuk AGI. Saya rasa dia pernah ke 2000 kalau saya nggak salah ingat, terus turun Yes, lagi, pernah. Hampir ke turun 2000, lagi tapi ya, untuk ekor turun. ya turun lagi dan sekarang mungkin bisa, saya rasa masih ada potensi untuk AGI ya. Manajemennya juga bagus begitu. Hmm. Oke, luar biasa. Jadi kita saat ini yang pertama kita jangan lupa fokus ke kesehatan.
Tadi terkait Yes. mengenai tes-tesan, jangan lupa ada Brodia. Nanti teman-teman atur sendiri trading plan-nya. Besok kita ada training teknik analisis. Kita lihat nih, kira-kira menarik atau enggak. Kemudian yang kedua, PMHS. Aku setuju banget. Dia ada area membentuk base di area 970. Udah mulai kelihatan base-nya di situ. Cari waktu untuk entry dengan resistance 1180. Aku juga perhatiin banget nih, Bunda. Kemudian tadi Bro juga menyebutkan selain apa namanya PMHS ada SAME ya. SAME ini juga Ya, baru sama. red issue ya. Dan Yes. dia ternyata habis red issue ketampung semua dan dia kembali melanjutkan uptrend-nya setelah red issue. Betul. Dan Biasanya ini kalau menunjukkan besar isu kan dia turun ya, tapi ini dia yes, berbeda, agak berbeda ya. berarti dia punya Bagus. standby buyer yang kuat. Jadi Betul. dia nggak buang barangnya, dia tahan barangnya karena dia yakin SAME akan melakukan ekspansi lanjutan untuk acquire rumah sakit, cari-cari rumah sakit dan juga go online. Itu yang menarik dari SAME. Dan yang terakhir tadi AGI, kita cuan topers juga favorit ya, salah satunya AGI yang mana baru aja breakout. Kita udah buang separuh nih karena market sideways ya, 1640 kita udah buang separuh karena on the resistance yang ternyata breakout. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya separuh, kita lainnya kita pindahin ke saham-saham yang lain yang menurut kita masih on the weakness. Karena kita kalau cuan topers hobinya pay on weakness. Jadi saham-saham Oke. yang lagi uptrend, kita on the weakness kayak MLPL, MBPA. Kemudian MTEK di bawah 2500 kita coba masuk lagi. Oke. AGI, Saratoga, grup-grupnya itulah kita juga suka. Ya, ya. Kalau Bagus, yang bagus. grupnya satunya lagi cuma untuk cinta satu malam biasanya. Asik. Yang grup itu tahu kan? Aku Iya, perlu iya. sebut di sini. Yang grup kebon-kebon aku biasanya cuma cinta satu malam begitu. Nah, kemudian terkait selain sama rumah sakit nih, kalau untuk yang tech enabler dulu nih, tech enabler Bro Doni suka yang apa nih? Terkait tech enabler. Tech enabler itu mulai dari telekomunikasi dan juga pertawaran. Kalau tower saya jelas pilih Tebik ya, tower. Terus kalau untuk yang telco saya pilih Friends sudah pasti di hati. Terus Excel, Excel karena kemungkinan dia merger dengan Friend. Jadi itu Friend, Excel, sama Tebik yang saya lihat ya, gitu. Oke, Fan Tower dan Fan Big dan juga Tebik, Excel ya untuk yang enabler ya. Dan yes. Excel juga cukup bagus ya. Kemarin ada support di area 2450, dia ada rejection di situ. Ya, Itu betul, juga support kuat. opportunity to buy. Kita juga udah sampaikan ke cuan topers dan Tebik ada MA20 yang menjaga di area 3210 dan MA20-nya masih belum ketemu saat ini untuk Tebik. Dan untuk Fan mah ahlinya saham lucu-lucu, saya ikut aja. Karena dia punya Moratel ya, story-nya bagus banget punya Iya, Moratel. ya. Jadi Kemudian Moratel masih ini jauh kan lah punya prospek. apa namanya fiber optik ya, dan Yes. dia juga punya data center yang mana nanti akan potensial luar biasa. Apalagi kalau isu merger tadi kesampaian, it will be beneficiary untuk both of the emittent. Nah, kemudian untuk tech holdingnya nih sebelum ke tech company-nya. Untuk tech holding selain MTech yang tentu saja kita semua suka ya karena bentar lagi Bukalapak IPO di mana MTech punya kepemilikan 35%. Jadi kalau Bukalapak IPO, book value dari MTech kan juga akan keangkat karena dia memiliki 35% dari MTech. Nah, selain Ya, MTech betul. apa nih untuk tech holding yang menarik? Saratoga kah atau MLPL? MLPL menarik, SRTG juga menarik. Saya punya semuanya sih itu. Sama nih pilihan kita nih. Sama, sama, sama. Iya, sekarang saya juga dengar saham lucu-lucu, suka curi-curi ilmu. Nggak apa-apa, nggak Jangan apa-apa. lupa Boleh, boleh. follow saham lucu-lucu ya guys ya. Yes. Aku penggemar setia juga. Kemudian kalau untuk tag-nya nih, nah tag kan banyak banget nih. Ada DMMX, kemudian ada Bank Digital, ada Arto, ada BANK, kemudian ada Agro yang baru rising lagi. Kemudian diikutin sama BRIS, karena BRIS Hmm. mau LQ45. Nah kalau untuk tag-tag kan company, kira-kira apa nih? Yang Kalau menarik bank, buat Doni? kalau di perbankan kita pilih Arto jelas karena Arto kita raise dia punya target lebih tinggi lagi. Jadi hari ini kita lihat Arto lumayan luar biasa ya pergerakannya as expected. Yes. Jadi selain itu kita juga lagi di agro ya. Kalau Bina mungkin agak slow tapi kita juga expect di situ juga. Terus apa lagi ya? Agro Bina bank ya, bank kita juga masuk. BNK yes. Ya, cuman kemarin kita lepas ya. Jadi saat ini posisi saya nggak punya bank. Jadi cuman punya 3 aja tadi. Lalu untuk apa lagi ya tadi? Saya lupa nih. Oke, jadi kalau untuk perbankan tadi ada Arto karena juga ada rumor dia masuk LQ45 ya bersama BRIS. Jadi kalau dia Ya, masuk kalau LQ45 berarti index fund
dan juga ETF tentu saja akan apa istilahnya masuk ke situ, ke saham-saham seperti BRIS dan Agro, dan tentu saja ini akan menambah fund-fund yang masuk ke bank-bank tersebut. Dan untuk BINK Oke. emang baru aja peresmian dengan AMRT ya, malah pada waktu Ya, itu ada MRT. Serponius di angka resisten 3.700 dan Betul, melorot betul. sampai ke area support 3150. Nah, ini Betul. opportunity tuh kalau teman-teman mau 3150 sampai 3250 is good Ya, to buy dekat support di area situ. Dan tadi satu lagi apa? Agro nggak gitu ngikutin agro. gimana storynya agro? Saya rasa Cooperate daripada gitu. daripada BRIS kita mau ke agro ya, karena agro itu dia punya kerjasama sudah ada 3 atau 4 saya rasa. Terus dia juga banknya pemerintah juga ya, selain ada BBRI di belakangnya, saya rasa agro itu potensi upside-nya masih tinggi. Lalu CEO-nya juga bagus, sangat sangat pengalaman sekali, very reputable man. Jadi kita juga selalu melihat bahwa siapa people behind that. Jadi kita sangat percaya dengan agro. Lalu mungkin kalau digital apa data center ya, kaitannya data center, kita juga suka sama yang namanya multipolar. Ya, walaupun itu Hmm, lebih lebih spek baik, mungkin saat ini orang belum tertarik, tapi kita suka. Sama satu lagi supportingnya dari semua digital itu adalah MTDL. oke. Okay. Jadi itu saya suka dengan MTDL karena dia mulai dari software, lisensi itu dia punya banyak. Teman-teman bisa buka di profile company-nya dia, lalu dari segi support hardware-nya juga sangat, ya kan? Jadi disitulah kita melihat bahwa MTDL ini belum banyak orang yang melirik, begitu. Tapi it's very potential untuk bank-bank digital pasti juga akan pakai mereka di belakang itu. Kalau kita bilang teknologi, mau itu rumah sakit apapun, kalau dia hubungan dengan lisensi, pasti dia pakai MTDL di belakangnya. Selain hardware-nya juga ya. Oke, banyak sekali yang disebutkan ya. Kemudian saya juga mendengar Bevin juga menarik ya untuk multi finance ya. Ya, Di ya. area 800 dia tertahan di area MA-nya. Ya, kalau Bevin maybe di sana jadi Govin ya. Jadi itu tentu kalau teman-teman yang belum punya pasti ada kesempatan sih untuk di Bevin sebelum terbang Oke. lebih jauh. Yes, yes, yes. Tapi sayangnya Disclaimeran ya, Agro tadi kayaknya disclaimeran. masih belum masuk LQ45 ya. Nggak Sayangnya. apa-apa. Saya rasa begini. Kalau kita ngomong yang penting cuan, mungkin nggak masuk sekarang gitu. Tetapi kalau kita lihat dari kita itu masuk di Agro dari harga 950. Jadi ya, ketika orang menyepelekan suatu saham, nah kita selalu lihat ada link di situ. Itu jaringannya gede loh. Iya sih. Masa pemerintah mau dia kalah sama Arto begitu? Yang bisa ngalahin ya agro gitu. Jadi maka kita bilang bahwa agro ini mungkin banyak orang yang belum percaya, tapi lebih ke BRIS ya. Tapi BRIS itu punya Mandiri kan sebenarnya. Iya betul. Gitu. Ya, dia mau digital seperti apa? Saya nggak tahu ya, Bank Mandiri, sorry, disclaimer on. Apakah Bank Mandiri sistemnya sebagus BBRI? Gitu. Jadi saya rasa kenapa yang pertama kali bukan BRIS yang dijadikan untuk sebagai bank digital, tapi lebih dipilih ke agronya. Walaupun kayaknya agro left behind waktu itu, tapi ketika agro ada assignment agreement dengan A, B, C, D, baru kita melihat, wow, ini agro ekosistemnya ada loh di belakangnya. Makanya begitu company-nya mereka expose terus, nah harga agro sempat ke 800, dia naik ke 1.200, terus sampai sekarang menembus 2.000. Jadi disitulah kita melihat bahwa uh, ketika expose sudah terjadi, banyak kontrak yang dibuat, bahwa mereka melakukan itu juga nggak setengah-setengah. Jadi istilahnya mereka on the right track untuk bisa compete with Arto. Seperti itu. Oke. Sama kayak Arto Mudah-mudahan. dulu, Ben. Dulu Arto nggak ada yang mau beli loh, Ben. Bener nggak? Yes, yes benar. Ya, mereka menyaksikan Arto. Karena sama kayak Bukalapak. Saya bilang, ada dua kubu ya. Tapi saya merasa bahwa kalau kita berkaca di Amerika ya begitu. Kalian mau kalau apa ya, analoginya kayak kamu mau ke pesta pernikahan nih. Kamu mau datang duluan, kamu bisa banyak menu, kamu bisa makan, atau kamu datangnya terakhir tinggal sisa-sisanya. Datang Nah, duluan ini, dong, biar pestanya nah belum itu, bubar, kita bisa makan betul, lebih banyak. Partinya betul. lebih Nah, duluan. itulah pilihan kita begitu bahwa kamu mau berani ngambil kesempatan gitu di saat orang tidak melirik, di saat orang-orang mereka bilang itu sampah gitu. Tapi buat saya, ketika kita tahu story-nya bahwa orang yang di belakangnya agro itu bagus banget. Masa kamu nggak percaya sama orang itu? Begitulah. Jadi disitulah kita harus
benar-benar percaya, benar-benar yakin dengan track recordnya dia. Percaya dengan cara apa? Kita Google lah. Eh, Orang ini siapa? Track recordnya, karirnya seperti apa? Apa yang dia pegang, dia handle company sampai sejauh mana progresnya, growth-nya. Nah, ketika kita sudah yakin dengan manajemennya, dengan people behind it gitu. Nah, disitulah kita bisa put our money gitu. Jadi nggak ragu-ragu lagi bahwa kita bisa hold lebih lama begitu. Dan potensi cuannya juga besar kan, seperti itu. Yes. Oke, ini saya masukkan watchlist juga nih. Supaya nanti saya, pokoknya pembicaraan ini saya masukkan watchlist, saya tunggu dia di base-nya nih. Base Yes. di mana kita bisa masuk. Saya biasanya buy on weakness. Jadi saya kalau Oke. ketinggalan buy on weakness, tunggu dia ada rejection, baru masuk. Itu strategi saya biasanya. Nunggu konfirmasi. Kalau yang udah lari cepet gitu, nggak ada base-nya, saya takut. Saya makanya lebih tipenya buy on weakness. Oke, Gitu. oke. Cari di area support-support ketika dia bentuk base baru, ada sideways, coba di situ. Itu tipe Nggak apa-apa, saya. Ben. Yang penting itu kamu nyaman sama trading, cara kamu trading. Itu yang penting. Kan kita nggak bisa copy Yes, paste agree bahwa banget. cara saya begini harus dipaksakan ke caranya Bernard, karena tentu setiap orang itu punya tingkat kenyamanan yang masing-masing. Itu yang selalu saya Agree. bilang. Dan buat teman-teman juga nih Pak John Trooper, sesuaikan profil risiko teman-teman. Lebih suka buy-nya seperti apa? Kalau saya kan teknikalis, kadang-kadang saya lebih suka buy on weakness. Saya agak parnoan kalau buy on breakout. Saya pasti tunggu pullback dulu nih. Itu tunggu pullback dulu. Saya nggak mau, jangan beli, jangan beli, jangan. Biasanya begitu. Tapi kalau Oke, oke. teman-teman kan beda. Tapi Ya, ya. bedanya kalau buy on weakness, biasanya konsolidasinya agak lama dulu. Harus lebih Oke. sabar. That's why kadang-kadang saya cari saham yang cinta satu malam juga, atau Asik. saham-saham yang dari beli naik buang, Ya, sell sekian on bungkus. terus, Ya. biasanya begitu. Tapi dari Kodoni kita belajar banyak ya, dan tentu saja sekarang kita akan buka Q&A nih untuk teman-teman sekalian yang mau nanya ke Kodoni. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum buka rekening Sekuritas, segera klik di link bio.eform.sekuritas.com supaya kita rame-ramean trading barang dan kita saling curhat-curhatan di situ. Hari ini aku pasang story nih terkait mengenai cut loss. Cut loss itu ibaratnya begini, kita beli di pucuk. Jadi ada klien yang beli di pucuk LPPF. Aku bilang, ya kalau emang hubungannya udah tidak layak untuk dilanjutkan, kenapa harus dipertahankan? Kalau emang tidak mungkin, kita harus melawan restu. Ya udah cut loss Asik. aja hubungannya. Begitu juga dengan saham. Oke. Makanya aku suka lagu banget melawan restu. Oke, nanti kita nyanyi di acara saham lucu-lucu, jangan lupa. Ntar kita buka room ya, kok ya. Boleh, boleh, boleh. Kita nyanyi, tapi ntar di akhir sesi kita juga akan nyanyi-nyanyi. Oke, kita akan banyak. Nah, ini nih. Kita lebih ke tips-tips aja malam hari ini, karena stock pick udah kita bahas. Besok kita akan bahas di training terkait mengenai masuknya kapan. Nah, ini kita bisa lihat nih pertanyaan pertama. Tips screening stock untuk scalping ala Kodon seperti apa? Silahkan. Oke, yang pasti dia harus liquid. Jadi hari itu ketika market open itu kan kita bisa melakukan scalping. Nah, untuk meyakinkan bahwa ini saham ini cocok untuk di scalping adalah kita lihat volume dulu, kita lihat bahwa seberapa besar price-nya sudah naik. Lalu kita juga melihat bagaimana frekuensinya. Setelah itu flow. Sebenarnya flow-nya dulu, tapi kalau saya awal-awal saya selalu lihat dulu itu. Paling gampang sih kalau teman-teman mungkin nggak punya software yang bisa membantu, bisa lihat di aplikasi top gainersnya siapa. Lalu dari top gainers itu mana yang kalian paling hafal. Misalkan dari top gainers ada 10 saham nih. Nah, dari 10 saham itu mana yang kalian yakin bahwa saya bisa di saham ini karena gue pernah tahu story saham ini. Nah, ambil di situ. Gitu. Yes. Jadi top gainer kita perhatikan juga top volume ya, top trade, Ya, top turnover sama volume. top Yes. volume. Nah, Ya, kalau di betul sih. aplikasi spotnya yang bagus nih, aplikasinya Sekuritas. Kita ada namanya Sharp Rise by Volume. Jadi kita tiap pagi kalau teman-teman mau scalping, lihat dulu nih, Sharp Rise by Volume. Saham apa yang hari ini volumenya naiknya paling signifikan. Ya. Nah, that's why kalian lihatnya bisa dari sini. Untuk cek yang volumenya naik signifikan dibandingkan dengan hari kemarin. Itu ada di menu Sharp Rise by Volume. Jadi teman-teman perhatikan yang suka scalping, bisa lihat di menu spot ini. Oke, Kodoni. Kita akan lihat. Nah, ini pertanyaannya nih. Mengenai ESA. Hari ini ESA ciamik juga. Kita keluarin depot jam 2 siang. Tadi dia langsung breakout area 384. Terus breakout lagi area ke atasnya di 400-an. Menurut Kodoni gimana? Kalau aku pribadi, aku pasti tunggu pullback ke 384.
Karena saya tipe buy on weakness, tunggu dia titik breakout, pullback, rejection baru beli biasanya. Kalau Kodoni gimana? Nah, untuk untuk ESA ini saya ketawa karena memang saya ini selalu nggak berjodoh sama ESA. Jadi kalau saya masuk di ESA pasti saya cut loss. Tapi jadi Oh, nggak jodoh ya sama Esa ya? nggak jodoh, nggak jodoh. Tapi kalau teman kita Bernard yang satunya lagi itu selalu jodoh dengan ESA. Jadi dia hari ini sangat sangat antusias ketika ESA break di 400 ya, benar-benar yang luar biasa. Dan saya rasa ESA masih masih bisa naik lagi ke atas ya. Kalau lihat dari chartnya itu bagus untuk ESA, semuanya menunjang untuk ESA memang. Tapi karena saya sudah agak gemuk ya, jadi nggak masuk di ESA. Tadi kita Yes, nyopetnya di saham yes. yang lain. Tapi ESA secara pattern nggak bagus. Yes, bagus sih. Tapi aku tunggu pullback deh. 384 sampai terserah aku lihat lagi. Nah, aku Oke, oke, lebih suka baik. yang tunggu pullback begitu. Iya, iya, Oke, iya. next kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan mengenai makroekonomi nih. Di tengah PPKM, COVID, inflasi tinggi, Dapat. dan ada ketakutan tapering ya, walaupun dari konfirmasi sama Powell bahkan bahwa dia akan Ya, menerapkan kebijakan tetap. Nah, apakah kita harus lebih hati-hati di kondisi market seperti ini? sebenarnya kalau aku bilang ya bahwa hati-hati boleh, tapi untuk so far selama ini Juni Juli ini masih oke lah ya. Mungkin biasanya koreksi September ya. Jadi mungkin masih selama di range Juni Juli Agustus. Agustus mungkin gue lebih banyak mulai mulai kurangi. September itu biasanya koreksi lebih dalam. Jadi selama Juli ini gue masih oke sih. Jadi masih yang nggak terlalu over worried karena gue lihat juga kita punya floating masih bagus. Lalu jadi yang teknologi ini masih bagus ya. Jadi saya rasa nggak boleh weekend. Jadi diamond hand kita. Jadi untuk saat ini hati-hati boleh tapi nggak terlalu over worried gitu. Karena Oke, saya jadi yakin kita vaksin coba banyak yang masuk lanjutkan. juga kan vaksin. Vaksin kan Yes, juga yes. banyak masuk nih. Pfizer katanya mau masuk, Moderna mau masuk. Jadi kayak kita optimis sih. Jadi lebih optimis, bukan worried, bukan. Oke, jadi intinya tadi aku dapat message dari Ko Joni. Message terselubung adalah kita jangan weak hand. Kalau Yes. kita percaya sama kedepannya sahamnya seperti apa, prospeknya, jangan weak hand. Terutama kalau teman-teman tipe yang melihat company itu bukan cuma sekedar chart, bukan sekedar garis-garis, Betul. candle-candle, tapi teman-teman melihat company itu sebagai company yang memiliki prospek ke depan cukup bagus. Contohnya Friend, yang kita dikocok-kocok berkali-kali ini, 2 minggu terakhir kita dikocok-kocok kan, Friend. Nah, kalau teman-teman percaya sama prospeknya, jangan weekend. Itu Yes. pesan dari Kojoni. Malah Ya. manfaatkan untuk lakukan buy on weakness di area-area support. Dan untuk Friend itu area supportnya bisa dipisahkan area 105 sampai 110. Itu Ya. area good to buy untuk Friend dan kita bisa lakukan beli cicil. Kalau saya bisa beli cicil, bro. Saya Hmm. jarang langsung HK, saya belinya ini supportnya tembus ya, beli dulu. Oh sini tembus, beli lagi di bawah. Habis itu kita Ya, liatin ya. bagaimana progresnya. Jadi tiap orang stylenya beda-beda teman-teman. Sesuaikan dengan istilahnya apa? Style teman-teman masing-masing, kenyamanan teman-teman. Karena contohnya nih Kodoni suka sama cewek yang misalnya lebih agresif misalnya, yang lebih ngatur. Kalau nggak suka sama cewek yang ngatur, aku lebih suka cewek yang protek aku, yang melayani aku. Ya kenyamanan beda-beda ya Kak Kodoni. Ya, ya, ya. Betul, betul. Itu contohnya kan kita kan mau dianalogikan sama pacaran gitu. Jadi teman-teman harus sesuaikan trading style tiap orang beda. Saya Kodoni beda, Cicuai beda, Ci Erika beda dan semuanya berbeda. Tapi di sini kita tujuannya adalah mencari cuan di pasar saham. Nah, Baik. intinya kita balik lagi. Selera kita yang mana? Saya lebih nyaman sama cewek yang begini, Kodoni lebih nyaman sama cewek yang begini. Nah, pasti Oke. berbeda. Begitu juga style trading saham. Makanya Ya, trading ya. saham itu seni seperti itu. Benar nggak, bro? Mantap. Mantap. Giliran aku yang ngomong cinta-cintaan. Tadi kodenya. Oke, jadi sesi curhat nih. Oke, yuk kita bahas mengenai oke, terkait mengenai DMMX. Ini heboh banget. Kau bisa share mengenai insight-nya DMMX karena melihat kenaikan year to date udah mencapai 800-900%. Silahkan Kodoni. Nah, di MMX ini memang hampir sama dengan TFAS, hampir sama dengan MCAS, pola gerak sahamnya. Jadi, tapi kita juga harus melihat bahwa
mereka punya kinerja yang kerjasama juga dengan film, ya. Dia membuat, saya lupa nama company-nya, tapi dia kerjasama di situ ya. Yang saya ingat itu dia juga kerjasama untuk desainnya Imani dengan Bank Mandiri. Jadi sebenarnya secara company mereka melakukan banyak kerjasama dan itu positif untuk mereka, begitu. Tapi kalau untuk chartnya memang all time high terus ya. Jadi itu Yes, yang itu kita susah harus. untuk masuknya. Betul. Jadi mungkin kalau kalau teman-teman misalkan titip sendal atau kalian masuk ya, stop lossnya yang harus di apa? Kita lihat di stop lossnya, pasang stop loss. Harus hati-hati. Tapi so far saya melihat ini polanya hampir sama sih antara Tevas, DMMX, Encas itu sama gitu. Yes. Dan saya juga ngelihat di Funfacts salah satu reksadana ya, dia banyak Hmm. banget di perusahaan-perusahaan tech ini nih. Jadi mungkin mereka juga yang bantu menopang kenaikan harga saham ini seperti itu. Nah, Oke. ini pertanyaan terakhir nih. Sebelum nanti kita seru-seruan dan kita lanjut ke Clubhouse. Kok gimana caranya bisa diamond hands? Karena kadang-kadang 5-7% turun udah pengen cut loss dan segala macam. Silahkan, pandangan Kodoni Nah, seperti apa? harus tahu pertama emang harus tahu company profile-nya dia, siapa di belakangnya dia, terus mereka planningnya ke depan seperti apa, kamu baca public expose-nya, lalu kamu punya networking yang mungkin bisa dapat informasi di luar itu semua, yang bisa meyakinkan kamu bahwa oh mereka ini perusahaannya bagus. Lalu kenapa kita bisa diamond hand ya kalau kita tahu story di belakangnya. Setelah itu kita juga harus lihat bahwa ini saham chartnya bagaimana gitu. Lalu kita melihat bahwa saya mau set ini saham itu dengan time frame berapa lama gitu, target price saya di mana. Kalau mungkin teman-teman nggak punya akses yang terlalu lebar dengan networking, mungkin teman-teman bisa baca dari berbagai report dari sekuritas. Saya rasa banyak sekuritas yang memberikan report. Ya contohnya gini deh, sebelum sebelum saya punya networking yang lumayan luas, itu ya pasti kita misalkan saya buat 4 sekuritas gitu ya, 4 RDN. At least saya dapat 4 report dari 4 sekuritas. Betul nggak? Nah, Yes. dari situ kita dapat, oh ada company ini. Lalu kita Google. Sebenarnya Behance-nya itu apa sih? Ada nggak? Mungkin kita subscribe apa Set Asia dan pokoknya berbagai macam media kita kita subscribe gitu ya. Dari situ kita Google aja. Ada nggak informasi yang bisa mendukung story dari saham yang mau kita beli untuk mungkin under 1 year tapi dia punya prospek bagus yang orang belum lirik, misalkan seperti itu. Jadi Oke. ketika kita sudah tahu story-nya, kita bisa lihat forecast-nya seperti apa gitu ya. Biasanya kan selalu ada forecast dari perusahaan tersebut juga. Kalau kamu kesulitan untuk menilai sendiri ya, membuat forecasting sendiri kan tentu nggak gampang seperti itu. Kalau kamu udah yakin sama semua itu, ya udah, kamu nggak boleh weak hand gitu. Kamu harus diamond hand, di mana walaupun orang bilang itu jelek atau sampah lah atau apalah, disitulah kamu harus benar-benar yakin bahwa ini memang bagus, tapi nggak boleh terlalu yakin juga. Ketika dia balik arah ada suatu 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 kejadian yang bisa mengubah fundamental perusahaan tersebut, kita bisa lepas gitu. Jadi bukan cinta mati, tapi kita harus terukur gitu. Di situ sih. Oke, jadi selain melihat chart, kita perlu namanya tahu riset lebih lanjut ya terkait Ya, mengenai betul. fundamentalnya, kemudian Betul, outlook betul. ke depannya, karena pasti sekuritas-sekuritas itu sudah memiliki istilahnya riset report yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan ini Betul, merupakan betul. reputasi dari sekuritas tersebut. Jadi Karena pasti mereka mereka akan profesional kan? mengeluarkan yang terbaik Betul, untuk riset report betul, tersebut. Dan salah betul. satu yang mengeluarkan research report adalah Suko Sekuritas dan jangan lupa untuk bergabung dengan Suko Sekuritas di link yang ada di bio. Dan tentu saja aku pengen catch up sama Kodoni, siapa tahu kita bisa kolaborasi untuk mengerjakan something di Bali. Mudah-mudahan kita bisa do something together setelah PPKM, ntar ayo langsung capcus ke Bali dan ketemu sama Kodoni. Di Oke, luar jam trading yang pasti ya Ko ya, karena kita kan lagi ya, hobi apa namanya scalping bahasa betul, halusnya. Kalau betul, banyak betul. orang bilang copet. Copet. Enggak lah, bercanda. Jadi pasar Oke, modal adalah tempat untuk semua orang. Yang penting teman-teman punya 3M plus 1D, mindset, metode, manajemen, dan kedisiplinan. Dan juga teman-teman harus tahu trading style teman-teman masing-masing. Itu yang paling penting. Teman-teman nyamannya seperti apa. Itu supaya psikologi teman-teman nggak terganggu, tetap bisa tidur, tetap bisa ngedate, tetap bisa pacaran, punya personal oke. time yang membuat teman-teman happy. Gitu ya. Oke, ya, ya. Oke, nah sebelum kita tutup acara hari ini, kita udah janji nih dari opening, kita bakal duet nih, aku bareng Kodoni. Aku juga minum dulu, Kodoni minum, kita nyanyi lagu, dan nanti kita akan lanjutin di Clubhouse nih. Jadi teman-teman yang belum download Clubhouse, bisa DM saya masih punya invitation.
Oke, saya akan nyanyi ya. Kita nyanyi bareng untuk penutupan malam hari ini sebelum closing statement dari Kodoni. Oke. Hanya denganmu aku berbagi, hanya dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku yang selama ini tak menentu. Kodoni. Tak ada ragu dalam hatiku, pastikan aku jadi cintamu. Seiring waktu yang telah berlalu, mungkin kau yang terakhir untukku. Oh, oh, akan Akan kulakukan kulakukan semua semua untukmu, untukmu, akan ku akan berikan kuberikan seluruh seluruh cintaku. cintaku. Janganlah Janganlah engkau engkau berubah berubah dalam dalam menyayangi menyayangi dan dan memahamiku. memahamiku. Thank you semuanya, dan kita lanjutkan di Clubhouse sarangnya teman-teman semuanya. Kita akan lanjutkan acara saham lucu-lucu karaoke di hari Jumat malam bareng Clubhouse. Oke, thank you Oke, Kodoni buat thank you, waktunya. thank you. Bye Kita sudah bye. waktu lagi untuk catch up. Bye bye. Oke.